Kalau kita sudah bekerja dan dapat uang yang banyak, putra akan membangun rumah ini, Bu, serta memberangkatkan ibu naik haji. Doakan putra ya, Bu. Putra pamit ya, Bu. Ananda, kakak pergi ya, Dek. Jaga ibu dan rumah kita. Nanti kalau putra sudah bekerja dan dapat uang yang banyak, putra akan membangun rumah ini, Bu, serta memberangkatkan ibu naik haji. Doakan putra ya, Bu. Surat panggilan sekolah. Bu, anak-anak sudah bilang dengan ibu. Ibu itu tidak usah repot mengurus di seluruh hidupnya anak-anak, Bu. Lagi pula anak-anak ini sudah besar. Anak-anak sudah tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Anak-anak sudah tahu, Bu. Ibu saja yang ngomong. Ibu memang kolot. Ibu memang bodoh. Dan ibu tahu kalau anak ibu ini sudah besar. Anak ibu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi ada ibu ini cuma tidak ingin anak ibu jadi kehilangan harga dirinya hanya karena anak kecil yang diabaikan. Kalau ibu tidak mau anak-anak ini kehilangan harga diri, malas kenapa, Bu? Mengapa ibu selalu datang berminggu sekolah, Bu? Asal ibu tahu ya, Bu, kalau tindakan ibu
selama ini sudah benar-benar membuat anak-anak ini merasa hilang harga diri, Bu. Anak-anak mau, Bu. Seakan-akan anak-anak tidak bisa menghasilkan sendiri. Masalahnya memang sepele. Hanya gara-gara anak-anak tidak mau berjabat tangan yang buruk-buruk di sekolah. Sepele sekali, Bu. Yang besar itu rasa malunya, Bu. Kalau Ananda malu, lantas kenapa Ananda itu membayar masalah yang menurut Ananda itu biasa-biasa saja? Ananda ngomong itu tidak masalah jika kamu tidak mau melakukan yang begitu. Tidak masalah jika kamu tidak pernah sedikit pun memperlakukan hal tersebut pada ibunya. Tidak masalah jika ibu ini harus merasa kehilangan harga diri sekalipun. Karena kamu jauh lebih terakhir dari apa yang diinginkan Anda. Benar kamu. Untuk siapa lagi, Bu? Yang harus anak-anak ini dengarkan ideologinya Ibu. Lihat anak-anak. Anak-anak, jika lagi bocah kemarin sore yang jika marah dan duduk pada kakak dengan piala yang mendongeng dalam mata dan menimbulkan dan kecewa dan lukai tak pernah anak-anak mengerti hal itu. Sekarang Ibu mau hidup pada siapa lagi? Hah? Pada kakak? Iya, Bu. Yang pada kenyataannya dia sendiri meninggalkan ibu dan lebih memilih istrinya sebagai satu-satunya perempuan yang saya ibu. Dia sudah Pada anak dan cucunya ibu. Dunia ini jadi rumah pertama baginya. Ananda sudah. Bahkan pada meja makan yang tak pernah ya sekali lagi menjaga nasi goreng dulu dan sambal terasi yang sudah terasa ibu sajikan wilayah yang berangkat kepada-Mu. Dunia kalau rumah yang ia janjikan akan membawa uang yang banyak serta kekayaan dan cita-cita mulia untuk memberangkatkan ibu ke tanah suci. Ananda sudah. Di mana? Di mana, Bu? Ibu habiskan waktu hidup aku lama rindu. Sementara ibu abaikan segala melihat siapa yang besar itu, Bu. Ibu abaikan. Ada generasi kecil yang tak pernah dibesarkan untuk rumah ini agar senantiasa terjaga, Bu. Dan setelah semua anak kumpul, ibu datang padamu yang mencabut batin dan gelisah. Yang sampai tak pernah anak iblis lagi sedikit pun, Bu. Ibu minta saya untuk mencium rambut tangan yang selama tak pernah ibu berikan jalan anak ibu dan rumah. Tangan ibu hanya ibu lambaikan pada kedatangan dan kemudian kakak. Tangan ibu menguruskan yang selama ibu ke ibu. Lukai ibu tahu. Lukai tangan rumah ibu tidak mata. Dewa, bahkan mata yang memiliki. Jadi tolong, ibu tak usah lagi menghalangi anak-anak menyusul. Ibu sabar. Baiklah Ananda, kalau memang semua kebencian ini dimulai dari kata-kata yang penuh menyampaikan peluk dan perlindungan. Silahkan kau abaikan, silahkan kau tepis. Selagi ibu membuat amalan ibadah meredah dan berhenti bergejolak, Ananda mulai kembali. Apakah kau dan Kinesi akan melakukan doa-doa?
hajatkan hanya untuk dari pulangan muka. Sekali pulang kakak malam lagi dan menyatakan ada perempuan lain yang jauh menyayangi kakak dari selain. Labai Allahumma labai. Labai kala syarika laka labai. Innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Berkali-kali mengatakannya padaku, Kak. Aku datang memberi panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memberi panggilanmu. Sungguh aku ingin tetap berkuasa dalam dirimu, ya Allah. Ibu sudah memegang haruka dan mencoba membantumu untuk pulang. Tak kunjung datang. Namun sekali datang, bagai benda yang bulus hatinya, menghancurkan seisi rumah. Setelah kau pergi meninggalkan kakak dan tolonglah, kakak tak usah lagi menghalangi anak kau untuk selingkuh sana. Biarkan ibu sana, Nanda. Tidak. Untuk apa kau sana? Cari ibu. Ibu tidak ada di sana. Ya, di sini cuma ada dia, Kak. Siapa? Istrinya kakak. Astaga. Kau ikut kakak. Ananda, kamu mengapa sih? Begitu bencinya dengan kakak dan istri kakak. Kakak akui kakak memang salah, deh. Kakak memang salah. Tapi kamu harus tahu, kelak suatu saat kamu dewasa, kamu akan merasakan apa yang kakak rasakan, deh. Suatu kelak nanti, kamu akan menemukan perempuan yang akan mendampingimu semasa rumah nanti Nanda. Ananda, silakan kamu membenci kakak, tapi satu hal, jangan pernah kamu membenci ibumu, Ananda. Ibu mengatakan kepada kakak, ibu selalu menitipkan diri kepada kakak, Ananda. Dan ibu berkata, Ananda anak yang baik, Ananda anak yang soleh. Berkali-kali ibu mengatakan itu kepada kakak, Ananda. Dan ibu menitipkan pesan kepada kakak, tolong titip Ananda. Apa maksudmu, Kak? Pergilah lihat ibumu, Ananda. Karena ibumu menunggumu di sana. Ibu menunggumu untuk mencium telapak tanganmu, Ananda.
Demikianlah perkembangan Ramadan dan kegiatan SMA PGRI Surabaya. Sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.